Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu pada malam hari ini, malam Senin 27 Agustus 2023 pukul 21.12. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Di sini ada Pak Bagus Wito, ada Ibu Sabturia, ada Ibu Rizkina, ada Pak Muhammad Syafi'i, dan ada Ibu Susi. Saya izin Bapak Ibu menggunakan animasi ini sebagai latihan karena saya menemukan ada fitur baru di Zoom, jadi saya coba seperti ini dan alhamdulillah ini untuk latihan dan nampaknya menarik nanti menjadi media pembelajaran bagi kita. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Taufik Nasution, Ketua AKPAI Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Sumatera Utara. Dan saya nanti akan didampingi oleh Ibu Rizkina Cahaya. Beliau adalah pengurus DPW AKPAI yang kebetulan beliau sedang S2 mengikuti gelombang 1 kerjasama antara AKPAI dengan UMSU yang sekarang kalau tidak salah perkuliahannya sudah berjalan kurang lebih hampir 6 bulan. Jadi saya sengaja mengundang beliau sebagai nanti beliau memberikan testimoni Bapak Ibu, memberikan cerita, pengakuan apa yang dialami, baik itu proses masuk ke ke UMSU, kemudian bagaimana relasi antara mahasiswa dengan dosen, dan juga mungkin hal-hal yang perlu, hal-hal yang katakanlah hal-hal kecil yang selama ini tidak terpikir. Maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi nanti Ibu Reskina yang akan banyak membantu Bapak dan Ibu untuk menjawab hal-hal yang bersifat faktual di lapangan. Baik Bapak dan Ibu, sebagai pengantar kami ingin menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Wilayah AKPAI Sumatera Utara membangun kerjasama MOU dengan pihak dekanan, ya, dekanat dari Fakultas Agama Islam di UNSU. Jadi kita sudah ada MOU khusus dan sudah mengadakan pertemuan dan perjanjiannya hitam di atas putih. Dan kita diminta Bapak Ibu untuk menyiapkan mahasiswa, yaitu sebanyak 20 mahasiswa dalam satu kelas. Dan Alhamdulillah untuk gelombang 1 kita sudah menyiapkan satu kelas dan sudah berjalan. Dan ini yang gelombang kedua sudah ada sekitar mungkin 10 atau 11 ya, kalau tidak salah itu nanti Bu Reskina yang akan menyampaikan berapa orang yang sudah valid mendaftar registrasi ke link yang ada dari kampus. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kami ingin melakukan kerjasama ini? Karena kami ingin pertama Bapak Ibu, kita ada pembelajaran itu tidak mengganggu jam mengajar secara signifikan. Jadi nanti Bapak Ibu didominasi pembelajarannya adalah namanya sebenarnya hibrid Bapak Ibu ya. Namanya pembelajaran hibrid, pembelajaran blended. Tetapi pada faktuilnya Bapak Ibu hampir 95% itu online. Ya, jadi Bapak Ibu 95% online dan pertemuan itu kalau tidak salah nanti Bu Reskina yang akan meluruskan itu dalam 3 bulan atau dalam Meet itu ada 2 kali pertemuan tatap muka Bapak Ibu. Nah ini perlu menjadi perhatian kepada teman-teman yang rumahnya jauh ya, nanti diperhitungkan budgetnya ya, karena yang 2 tatap muka itu Bapak Ibu tetap harus dilakukan karena UMSU dalam pengawasan Bapak Ibu. Jadi UMSU ini adalah Bapak Ibu merupakan Fakultas Agama Islam yang by proses yang akan mendapatkan akreditasi dan insya Allah akreditasinya akan keluar tidak dalam waktu lama lagi. Karena UMSU punya kapasitas yang sudah memadai, sarana prasarananya sudah terpenuhi, kemudian SDM-nya, dosennya, jadi tinggal proses saja Bapak dan Ibu. Jadi kebetulan saya punya adik ipar di UMSU yang bekerja di bagian semacam administrasi Bapak dan Ibu, dan saya sudah dapat surat izin dari negara untuk membuka kelas PA ini. Jadi dari kementerian sudah keluar surat izinnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin dapat surat izin nanti akan saya serahkan. Kemudian biasanya proses ini Bapak dan Ibu akreditasi itu saya berasumsi sekelas UMSU itu akan dapat B Bapak Ibu.
ya karena kebetulan saya juga dosen di WISU dan juga pernah dosen di STAIS, jadi kapasitas UNSU itu akan dapat B. Dan pihak kampus memang tidak mau muluk-muluk Bapak Ibu. Artinya sebelum ada wisuda itu akreditasi akan keluar. Mereka nggak mau memberikan janji-janji, tapi saya dapat bocoran bahwa biasanya kalau UNSU itu tidak lama-lama Bapak Ibu. Jadi tidak lebih dari setahun itu akreditasi sudah keluar. Saya kira itu Bapak Ibu ya yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Reskina untuk memberikan testimoninya, terutama hal-hal yang terkait pengalaman faktual di lapangan. Baik Ibu Reskina, silakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada teman-teman semua, kita masih diberikan kesempatan untuk bergabung di Zoom pada hari ini ya Pak ya. Baik, tidak memperpanjang ya Pak, karena juga udah ini jam 9 lewat dan saya juga kebetulan lagi ada di perjalanan. Mohon maaf juga sebelumnya kepada teman-teman dan Bapak Ketua. Baik, saya akan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Reskina Cahaya Mulia Hairani Lubis. Kebetulan saya saat ini mengajar di Kabupaten Dairi dan salah satu anggota AKPAI yang di Kabupaten Dairi bersama dengan teman saya itu Pak Bagus Wito ya Pak ya. Kemudian saya di UMSU itu sudah mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam di semester 2. Kami dari Kabupaten Dairi itu ada 3 orang. Yang pertama Ibu Aisyah Bancin dan Loli Asmita. Jadi selama kami di kuliah itu kami kuliahnya daring. Di hari Jumat dan hari Sabtu. Itu tepat pada pukul 2:30 atau 14.30. Jadi alhamdulillah dengan bantuan AKPAI kita bisa berkoordinasi dengan UMSU-nya untuk meminta jadwal supaya tidak mengganggu pekerjaan kita. Itulah yang salah satu memotivasi kenapa kami bisa ikut bergabung di Magister Pendidikan Agama Islam di UMSU. Kemudian pada saat ini kami berjumlah 25 orang insya Allah akan naik ke semester 2 ini sedang berjalan. Kami melakukan tatap muka selama 1 semester itu kemarin ada 3 kali. Sebenarnya dalam 1 semester ada 2 kali tatap muka. 3 bulan pertama dan 3 bulan terakhir. Itu kalau nggak salah saya kemarin ketika mau ujian mid semester dan ujian akhir semester. Itu pertemuan yang sebenarnya. Cuman kemarin kenapa 3 kali? Karena kami mahasiswa pertama, jadi kemarin kalau nggak salah ada seminar. Makanya kami ada 3 kali pertemuan. Tapi yang diusulkan kemarin itu ada 2 kali pertemuan dalam 1 semester. Yang mana pertemuan pertama kami di tatap muka, maksudnya pertemuan pertama tatap muka itu di UMSU, itu untuk mengenal dosen-dosen dan sekalian mengantarkan tugas-tugas. Yang kedua, di akhir semester mengantarkan ujian akhir sekaligus bagi teman-teman yang ingin membayar uang kuliah secara langsung bisa sekaligus ketika tatap muka. Jadi kemarin selama kami 25 orang ini namanya juga ada yang masih bekerja, ada yang masih honorer, ada yang ini. Jadi tapi mereka mempermudah. Contohnya ada kayak saya pribadi kemarin kebetulan lagi rekening ada rusak atau apa. Jadi kita yang penting ngomong sama AKPAI dan insya Allah AKPAI akan menyampaikan aspirasi kita bagaimana mempermudah supaya tidak terputus lah yang kita yang sekolah ini, yang kuliah ini gitu ya kan Pak. Jadi mereka sangat memudahkan jalan kita supaya kita bisa tetap ikut berkuliah sambil bekerja. Jadi ya menurut saya AKPAI bisa mempermudah kita insya Allah untuk melanjutkan pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, akreditasi UMSU kemarin sudah kami tanyakan juga, itu insya Allah katanya bulan 10 akan keluar akreditasinya. Mereka menjanjikan seperti itu insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Ya, makasih Bu Reskina. Saya menambahkan sedikit ini. Oh ya Pak Bagus Wito juga ini. Mohon maaf Pak ya.
Pak Bagus juga lagi S2, nanti mohon juga Ya, Pak, hadir. diberi testimoni Pak setelah ini. Bapak dan Ibu, itu kebetulan Wakil Dekan Pak Jailani ya. Jadi Pak Jailani itu sudah komunikasi ke saya. Nanti misalnya Pak Bagus itu kesulitan pembayaran uang kuliah, itu nanti bisa Pak dikomunikasikan. Jadi artinya eh, tidak harus katakanlah dalam keadaan seperti itu, nanti pihak kampus akan memberikan semacam kelonggaran terkait dengan apa namanya uang kuliah seperti itu. Cuma saya sebelum ke Pak Bagus, Bu Reskina, itu tadi kan bahasa saya kan dalam Maaf, satu. Pak, maaf Pak Bagus, maksudnya saya jadi menyampaikan Pak Bagus teman saya di Kabupaten Dairi dan sekarang Oh, juga belum oh belum belum. belum sedang Iya. baru sama-sama mendaftar juga Pak sama Ya, teman-teman ya, ya. saya ini. Mohon maaf Bu Regina, saya agak ini sedikit. Jadi, ya, Pak Bagus, selamat datang ya Pak Bagus ya. Mudah-mudahan bisa bisa bergabung. Jadi, Siap, eh, Pak. Bu Regina, kemarin saya dengan beliau, wakil dekan itu mengatakan kurang lebih bahasanya dalam satu meet itu, dalam 3 bulan ada 2 kali tatap muka. Atau dalam sekian pertemuan itu, dalam 3 bulan 2 kali tatap muka. Kira-kira gimana rumusan kalimatnya yang pas faktual di lapangan, Ibu? Kalau kemarin Bapak itu menyampaikannya ya 2 kali tatap muka karena mid semester dan ujian semester begitu Pak. Oke, berarti tatap muka itu bukan dalam satu meet 2 kali pertemuan, tapi pertemuan itu dimaksud ketika ujian aja berarti ya. Iya Pak. Oh, berarti kalau begitu bisa dikatakan pembelajaran orang Bapak Ibu dalam 3 bulan itu semua apa ya, Zoom online ya. Iya Pak, benar. Nah, jadi tatap mukanya itu ketika ujian saja ya, itu rumusnya berarti kan. Enggak, kemarin kami ada pembelajaran sekali Pak. Kalau Ah, tidak salah saya, itu pembelajaran sekali. Makanya tadi saya katakan ada 3 kali pertemuan. Sekali kami pembelajaran, sekali semester, dan satu kalinya lagi di ujian akhir. Kebetulan kemarin 3 kali, kan sebenarnya kan dalam 3 bulan 1 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Aturannya kan 4 kali pertemuan kita kan Pak. Jadi 3 kali pertemuan kami Pak. saya mau memastikan Bu, bahasanya begini. eh, dalam 3 bulan atau dalam satu semester tatap muka. Tatap muka ini terserah mau mau dia A, mau B, mau C. Itu kira-kira berapa kali Bu dalam dalam satu. 2 kali Pak. 2 kali dalam 3 bulan dan dalam satu semester itu jadi digabung 4 kali Pak. Oh ya, berarti rumusnya berarti dalam 3 bulan 2 kali tatap muka ya Bu ya. Iya Pak, benar. Oke, berarti dalam satu semester ada 4 kali ya. Oke, berarti dua-dua. Oke, makasih Bu Reskina. Jadi demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya, karena Ibu Reskina di jalan, saya juga besok hari Senin, tapi kita akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Silakan. Mungkin di sini ada Ibu Sabturia, Pak Muhammad Syafi'i, Pak Bagus, dan Bu Susi. Silakan. Mungkin kalau Pak Bagus kayaknya udah banyak informasi ya dari Bu Rizky ya kan. Jadi mungkin Baik, Pak terima Sab, kasih. Mohon silakan Pak. ada sedikit yang mau kita Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bagus Vito. Saya tugas di Kabupaten Dairi. Dan baru kali ini juga melihat Pak Ahmad Taufik. Alhamdulillah sesuai dengan kinerjanya, energik, wajahnya pun energik. Selamat berjumpa nanti Pak, kapan-kapan kita di Medan. Yang pertama ingin saya tanyakan soal perkuliahan daring ini. Jadi kan ini tadi saya dengar ada pertemuan hanya ketika ujian, tapi di kemarin ada satu yang untuk mengenal dosen karena angkatan pertama. Jadi kalau kami yang nanti 95% daring ini, soal penugasan bagaimana? Yang selama ini Bu Reskina jalanin penugasan apakah di bentuk PDF, nanti ketika presentasi atau tugas kelompok itu gambaran dari Bu Reskina bagaimana? Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Langsung aja Bu, silakan Bu Rizkina. Tugas-tugas Bu. Baik, terima kasih Pak. Kalau kami kemarin, contoh dari kami sebagai mahasiswa, kemarin kami yang pertama
dibuat grup khusus untuk satu kelas. Setelah dibuat grup, nanti setiap mata kuliah buat grup masing-masing dia, Pak. Kemudian dari masing-masing ini yang dimasukkan dosen per mata kuliah. Contohnya kami kemarin semester 1 itu ada 4 mata kuliah. Jadi yang 4 mata kuliah ini dosennya berbeda-beda, dibuat grup masing-masing. Jadi setelah itu ada yang mengirim ke e-learning, ada juga yang tergantung dosennya. Ada sebagian dosen mengirim tugasnya itu di grup di WA grup, ada sebagian dosen meminta mengirimkan tugas itu di email, dan ada juga dosen yang meminta mengambil tugas itu dari e-learning. Jadi nanti kita dari pihak itu ada e-learning dosen yang bisa membuka dan mengirim yang bisa memberikan tugas ke e-learning. Nanti di mahasiswa akan diberikan passwordnya dan juga namanya juga nama PM kita, dan passwordnya juga NPM kita. Nanti akan di pertemuan pertama itu akan diajarkan bagaimana cara-cara membuka e-learning sama dosen yang dari UMSU-nya langsung. Oke, Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi soal tugas-tugas tadi ya seperti itulah ya, online, WA atau e-learning. Itu mungkin e-learning macam LMS gitu ya? Atau bagaimana soalnya? Belum tahu Kalau juga e-learning gambarannya. itu memang aplikasi dari portal UMSU-nya, Pak. Oh, iya. Jadi ada dia yang nanti kita bisa disuruh minta berkirim PDF. Cuman kemarin ketika kita pertemuan tatap muka, ada juga ada juga dosen yang meminta kita mengirimkan filenya secara langsung. Kalau kami kemarin ada yang secara tertulis, ada dosen yang menyuruh tulis tangan, jadi memberikannya ketika pertemuan langsung. hmm. Ya, makasih Bu Reskina. Jadi memang Bapak dan Ibu, kalau di perguruan tinggi memang modelnya begitu. Jadi memang ada otoritas di dosen untuk apa namanya bentuk-bentuk penugasan. Seperti saya juga di WISU itu saya ngajar. Kebetulan kalau saya memang karena dosen saya guru ya, jadi memang untuk di dosennya saya tidak tidak punya apa namanya nomor induk dosen karena nanti double counting dengan sertifikasi. Tapi saya diberi otoritas Bapak Ibu. Jadi bisa melalui WA, bisa melalui email, bisa melalui apa namanya itu Google Classroom gitu. Nah, saya kira itu nanti Pak Bagus itu teknisnya nanti di dosen masing-masing. Makasih Pak Bagus. Pak Pak Sapiih dari mana Pak? Terima kasih. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya dari SMP Waalaikumsalam. PAB 2 Pak, SMP PAB 2 Elpetia. Ya, salam kenal kepada Pak Taufik, ya baru ini juga saya ketemu ya tatap muka. Yang pertama dari grup aja gitu kan, nampak mukanya gitu. Dan ini yang mau saya tanyakan begini Pak, nah, di situ kan yang kemarin Bapak kirim di grup, itu kan disertakan namanya kartu ID Akpai gitu kan. Sementara saya juga udah tanyakan kemarin sama Bapak, itu gimana? Sementara saya juga belum punya kartu Akpainya Pak, Ya, begitu. iya, iya. Mungkin itu Ya. saja Pak. Jadi begini Bapak Ibu, memang dua hal harus dipisahkan antara UMSU dengan Akpai. Jadi sebenarnya memang saya sebenarnya saya nggak mengenai apa kepentingannya kemarin itu, karena begini sebenarnya. Tapi ini belum janji ya, ini hanya informasi aja, ada bocoran-bocoran. Tapi saya belum berani mempublishnya. Jadi kebetulan Bapak dan Ibu, Dewan Pimpinan Pusat itu dengan Pak Direktur ya, Direktur PAI. Direktur PAI itu adalah direktur yang mengelola seluruh guru agama pada sekolah di Indonesia, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SLB. Jadi kita ada komunikasi dengan Pak Direktur. Jadi program S2 yang di Jawa Tengah juga sudah diberitakan di website resmi Kementerian Agama pusat Bapak Ibu. Jadi artinya model seperti kita ini, AKPA itu sudah disebutkan di dalam website Kementerian Agama. Nah, itu saya kira titik poin yang menjadi apa. Jadi kemarin itu saya diminta melaporkan jumlah mahasiswa yang ada kerjasama dengan UMSU. Lalu kemudian dari sekretaris umum mengatakan ini Pak ada yang belum ada KTA-nya gitu. Lalu saya bilang Pak ini gimana? Apa ada kepentingan nggak nanti ada bantuan nggak dari direktorat? Nah gitu.
Maksudnya dari negara ada bantuan nggak nanti untuk yang, karena dia kalau udah berarti kan kemarin itu nama-nama yang saya kirim diperiksanya satu-satu. Nah, siapa yang punya KTA, siapa yang tidak. Nah, tentu nanti terus, tapi saya nggak mau memberikan janji atau menyampaikan ini. Tapi saya memastikan supaya yang ada nama di situ ada KTA-nya. Jadi mana tahu tiba-tiba bahasa dia begini, bahasa dari DPP itu. Kita Pak, apa namanya? Kurang lebih kalau bahasa orang Medan, eh, kita komunikasi lah kepada rektor. Jadi beliau juga ngawasi kita. Jadi mana, karena saya melihat dengan masuknya berita kerjasama antara Akpai Jawa Tengah dan kemudian kata sambutannya dari pejabat, itu saya kira bisa jadi ada nanti model-model bantuan, kira-kira begitu. Tapi itu apa saya, opini saya gitu. Jadi saya nggak mau langsung nanyakan apakah nanti ada bantuan, nggak begitu gitu. Tapi melihat dari fenomena Pak Direktur sudah, nanti saya kirim Bapak Ibu ya link darinya ya. Saya kirim nanti link pernyataan Direktur PAI kerjasama antara Akpai dengan DPU Akpai Jawa Tengah dengan perguruan tinggi dan mendapat apa namanya komentar dari Pak Direktur, dan itu ada di website resmi Kementerian Agama. Nah, itu kira-kira. Jadi Pak Sapi is okay. Jadi kalau Bapak udah punya KTA. Belum, Pak, belum. Kalau Bapak registrasi 250.000 ke UMSU, udah KTA-nya gratis. Nanti saya buat nggak apa-apa. KTA-nya gratis. Baik, Ya baik, nanti tinggal baik. kirim bukti apanya aja, bukti apa namanya, bukti ininya. Kalau Bapak nanti membuatkan KTA itu biayanya 50.000, Pak. Jadi, tapi karena Bapak Ya, kerjasama ke kita, nanti saya prioritaskan seperti itu. Kira-kira begitu, Pak Sapi. Ya, tapi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi sebenarnya nggak menjadi syarat mutlak menjadi mahasiswa UMSU harus punya KTA Akpai digital. Tapi dalam kondisi-kondisi ya, tertentu, ya. ya kami mengapresiasi dan menghargai teman-teman yang mau bergabung dengan Akpai, apalagi sudah punya KTA digital. Nanti kalau ada kepentingan apa-apa terkait dengan kebijakan negara, kemitraan antara direktorat dengan Akpai, Bapak Ibu ya nggak repot-repot lagi kan, tinggal tinggal karena mereka itu memang menggunakan nomor KTA Akpai digital untuk memberikan prioritas kepada teman-teman apabila ada bantuan dari Direktorat PA. Insya Allah lah Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, makasih, Pak. Ya, ini selamat datang. Ini kebetulan di ruang Zoom ini ada Pak Muas Daulay. Beliau sekretaris DPW. Assalamualaikum Pak Muas. Ya, kayaknya beliau menyimak dulu. Baik, silakan Ibu Bu Sapturia, gimana Bu? Mumpung lagi kita ketemu. Bu Susi, mungkin ada yang mau ditanya Bu Susi? Saya menyimak dulu, Pak. Bu Susi udah registrasi? Belum. Kami Hmm. baru mau cari informasi dulu. Bu, kalau boleh tahu apa kira-kira yang menurut Ibu berarti kan belum registrasi. Mungkin kan ada nggak yang pertanyaan yang apa di sisi ekonomi atau di sisi jarak atau bagaimana, Bu? Iya, kalau ada sih Pak, cuma masalah biaya gitu. Nah, makanya saya belum berani untuk daftar. Ya, ya, iya. Jadi kami bisa membantu masalah biaya, Bu, begini. Itu biaya itu kan sudah ada di player ya. Bu, Hmm. Bu Rizky berapa satu semester? 6 juta berapa? Kalau untuk karena kita dari API kemarin kan Pak, aturannya uang kuliah itu 8 juta per semester. Jadi didiskon jadi 6 juta per semester, Pak. Ya, kemudian Bu, tolong dijelaskan Bu, biaya yang lain Bu, UTS sama UAS, Bu. Tolong Bu. Kemarin kami pertamanya setiap ujian aturannya membayar uang mata kuliah itu 200.000 per mata kuliah. Tapi ternyata kemarin alhamdulillah Pak Taufik memberikan jalan agar hanya hanya satu kali saja membayar uang mata kuliah ketika ujian. Jadi ketika kami ujian semester tidak lagi, jadi hanya 800.000 berhubung kami ada 4 mata kuliah, jadi 800.000 itu untuk uang ujian. Kemudian uang pendaftaran 250, uang per semesternya 6 juta bisa dicicil 2 kali, dan uang ujiannya 800.000. Ya, jadi kalau 800.000 ini berhubung 200.000 per mata kuliah.
Ya, Bapak dan Ibu, ini kemarin ada kejadian begini. Di player itu kan dikatakan bayar uang ujian, tapi tidak dijelaskan uang ujian apa. Ternyata di lapangan itu ternyata saya dapat laporan dari anggota dari Bu Reskina, ternyata uang ujian itu baik itu ujian UTS dan UAS. Jadi satu mata kuliah itu Bapak dan Ibu 200.000. Jadi kalau ada 4 berarti di UTS mereka bayar 800.000, di UAS bayar 800.000. Begitu kan Bu Susi? Bu apa? Bu Reskina, begitu ya? Aturannya iya, Pak. Jadi saya kebetulan langsung lapor ke Pak Jailani, mohon koordinasi lah Pak, mohon kemudahannya Pak. Saya bilang, ini teman-teman udah UTS bayar 200, nanti UAS bayar lagi Pak. Saya bilang. Terus dia bilang, iya memang begitu Pak, katanya. Saya cek di player, memang di player itu ada kayak gitu, tapi dia nggak interpretatif. Saya bilang. Jadi di situ katanya uang ujian, nggak dijelaskan uang ujian UTS dan UAS. Ternyata di lapangan adalah UTS dan UAS. Jadi saya bilang, Pak, tolonglah Pak dibantu teman-teman ya. Akhirnya Alhamdulillah Bapak dan Ibu mendapat respon. Jadi cukup hanya membayar uang di UTS aja Ibu ya. Iya, Pak, di UTS saja. Dan Alhamdulillah berarti kan bisa menghemat 800.000 Bapak dan Ibu. Kemudian Bu Susi, kalau Bu Susi nanti ada kendala Bu Susi di pembayaran tadi cicilan tadi itu, Ibu bisa ngomong ke Akpai, Bu. Jadi bisa Ibu kita akan bantulah. Karena itu memang sudah pernyataan dari Pak Jailani. Karena semua yang mengurus administrasi ini lebih banyak nanti di Pak Jailani. Jadi kalau Bu Susi misalnya kewalahan dalam satu tidak akan mempengaruhi lah terhadap Ibu. Mungkin begini, mungkin ini pandangan saya ya. Iya. Gara-gara Ibu nggak bayar uang semester, Ibu nggak ikut UTS, kira-kira begitu. Gitu Bu, paham ya Bu ya? Jadi nggak, saya pasti akan pertaruhkan itu. Masa gara-gara anggota Akpai nggak bisa bayar uang semester katakan cicilan kedua, kemudian kalau begitu kita tentu akan bisa mengadvokasi, dan saya berpendapat Bu Susi, Insya Allah itu yang bisa saya bantu lah ke Bu Susi. Gitu. Iya, 6 juta itu 2 kali pembayaran, Pak. Iya. Itu jaraknya berapa bulan itu, Pak? Berapa bulan Bu Reskina? 6 bulan, Pak. Satu semester itu kan bisa ada 6 bulan. Ya, 6 bulan Bu. Ya, berarti Ibu harus menabung ya. Ibu harus menabung 1 bulan. 1 bulan 1 juta. Jadi belum berani Pak, takut putus di tengah nanti. Oh iya. Jadi sekarang baru nyari informasi dulu Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan nanti ada rezeki, ada kemudahan. Insya Allah. Amin ya Allah. Tapi yang jelas kalau Ibu nanti misalnya dapat dukungan dari eksternal, suami atau keluarga, Ibu bisa nabung 500.000, kemudian sisanya bisa dibantu dari luar. Ya, mumpung kita kerjasama dengan UNSU Bu. Nanti pokoknya di situ saya yang akan bantu Ibu lah di hal-hal yang dalam keadaan misalnya kewalahan, mungkin telat sampai, ya mudah-mudahan tidak sampailah mengorbankan Ibu tidak mengikuti UTS. Saya kira di situ Bu apanya ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang lain, ada rezeki, ya bisa. Insya Allah Pak, amin. Baik Pak. Ya, selamat bergabung Bu Mei. Silakan Bu Mei, ada yang mau ditanyakan? Itu teman Pak Mei Sandi Pasar Ibu gitu Pak. Oh, beliau yang ini ya, S2 juga? Iya Pak, teman saya. Minta tolong Bu Mei, ada kira-kira poin-poin penting yang mau disampaikan untuk menambah. Kebetulan itu Pak, bukan perempuan. Pak Sandi? Iya Pak, topik saya Pak Sandi Pak. Iya Pak. Maaf Pak. Pak minta izin langsung aja Pak, to the point, hal-hal yang perlu disampaikan ke teman-teman Pak. Yang ingin saya sampaikan Pak, ya semangat aja lah gitu. Namanya jalan rezeki untuk mencari ilmu itu kan gak ada ruginya sih. Yang saya temukan dalam satu hadis kan gini dia Pak. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumah dalam hal mencari ilmu, Allah mudahkan rezekinya. Allah mudahkan dia untuk masuk surga. Jadi kita berpedoman sama ini Pak. Saya pun waktu awal itu, waktu pertama saya konfirmasi sama Bapak masalah masuk untuk S2 ini, saya pun memang ada ragunya untuk masalah biaya sih sebenarnya. Cuman saya jalan-jalannya alhamdulillah sudah berjalan 1 semester, nggak ada masalah gitu Pak. Jadi untuk teman-teman yang lain, ayo kita bergabung. Ya kita semangat lah, motivasi lah. Menuntut ilmu itu kan wajib sih bagi kita.
Ya. Kalau masalah rezeki jangan takut. Allah itu maha kaya. Allah itu maha tahu. Kalau kita minta sama Allah, Allah katakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku maka akan kabulkan kata Allah. Jadi kita minta rezeki yang memang untuk yang bagus, untuk mencari ilmu, apa salahnya? Pasti Allah berikan. Sedangkan Ya. yang nggak bagus-bagus pun kadang Allah berikan kepada orang yang lain. Apalagi sama kita kan yang memang untuk yang bagus menuntut ilmu ya. Ya. Apalagi yang guru-guru akbar memang untuk memperdalam ilmunya di bidang keguruan ya. Hal-hal saya menurut saya semangatlah untuk yang lain gitu, Ya. Pak. Makasih Pak Sandi atas tausiahnya ya. Masya Allah, Pak Sandi ya. Terima kasih ya. Nah, tapi kan Bu Susi kan beliau juga harus memikirkan apa? Beliau sebagai ibu rumah tangga, uang kuliah anak, uang jajan anak, itu yang Saya kira-kira masih sendiri, Sandi. Pak. Maaf. Oh, iya, masih. Oh, Ibu masih sendiri. Terus? Iya, cuma masih tanggungan sama ada orang tua yang masih harus saya. Iya. Ayah sudah tidak ada lagi kan, jadi masih minggir situ. Takut memberatkan orang tua ya. Iya. Iya. Pak, satu lagi Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Itu kan saya lihat Pak yang di brosur itu bahwa atau pengumuman yang dari Bapak dari guru bahwa kalau jumlahnya mencukupi satu kelas maka kita tidak akan mengikuti ujian masuk lagi. Nah, ini kita kan belum sampai satu kelas Pak yang Bapak yang saya lihat dari apanya itu kan listnya. Itu gimana Pak? Apakah itu masih berlaku kita ngikut ujian gitu Pak? Makasih Pak Sapi. Kemarin saya mungkin miskomunikasi sama Bu Reskina. Ternyata memang kita nggak pakai apa ya Bu Reskina, nggak pakai seleksi ya, nggak pakai ujian ya. Iya Pak, nggak pakai Pak. Nggak pakai Pak Sapi. Ternyata nggak pakai. Jadi yang di gelombang 1 nggak pakai. Tapi kalau mahasiswa lain gimana Bu yang S2? Kelas non akpai. Tapi kalau dari pihak UMSUnya memang ada kayaknya pakai Pak. Oh, berarti khusus ke akpai diberikan apalah ya pengecualian ya. Iya kan Pak Sandi, kita kemarin tidak ada pakai ujian ya kan Pak? Tidak ada Bu. Nggak, pertanyaan saya apakah yang non akpai mereka ujian nggak? Belum pernah pula kami bertemu dengan yang non akpai Pak. Iya, berarti artinya Pak Sapi kita alhamdulillah kita tidak pakai ini. Tidak pakai ujian. Jadi insya Allah semuanya lancar-lancar saja. Begitu Pak Sapi. Berarti kalau kita sudah bayar uang pendaftaran, berarti kita sudah resmi untuk jadi mahasiswanya gitu ya Pak ya? Begitu Bu Rizky. Ya, kalau udah bayar uang pendaftaran, insya Allah sudah jadi mahasiswa. Soalnya kan sudah ada registrasi pendaftarannya, Pak. Iya. Kalau uang yang cicilan itu gimana? Yang 6 juta apa langsung bisa dicicil atau bagaimana? Kalau kami kemarin kan dari bantuan akpai, kami kan ada ini Pak, ada Zoom sama orang UMSUnya langsung. Jadi kemarin kalau nggak salah kami langsung dikumpulkan itu disuruh masuk ke portal UMSU Pak. Enggak, maksud saya begini Bu, setelah bayar 250.000, kemudian biaya apa lagi yang harus segera disiapkan? Kalau untuk saat ini cuma itu aja Pak. Setelah mau UTS yang 3 juta sama yang 800.000 harus sudah dibayarkan. Oh, berarti cicilan pertama untuk uang kuliah itu dibayar berarti di awal di UTS ya, di waktu UTS itu ya. Iya Pak, sebelum UTS. Berarti bisa dikatakan pembayaran uang kuliah 3 bulan setelah proses pembelajaran ya. Iya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi begitu Pak Sapi. Jadi ada waktu 3 bulan Bapak untuk mempersiapkan uang untuk cicilan pertama kan? Nah, saya kira itu ini bisa membantulah begitu ya. Oh iya Pak. Jadi nggak langsung ada terkadang kampus langsung bayar DP kan Pak? Ya biasanya begitu Pak gitu. Ya, jadi ini saya kira UMSU merupakan satu kemudahan bagi kita. Mereka menghargai niat kita mau kuliah. Jadi mungkin Bu Susi mudah-mudahan bisa berubah pikiran. Jadi ada waktu 3 bulan lagi Bu. Insya Allah Pak. Ya kan ada waktu 3 bulan lagi. Tapi biasanya Bu, yang kayak kata Pak Sandi, memang kalau menuntut ilmu, memang dari hitung-hitungan kadar-kadar kalkulasi memang begitu. Tapi insya Allah kalau kita udah masuk ya kayak sekarang lah Bu. Gaji kita cuma sekian tapi hidupnya kita kan bisa makan, bisa ini. Padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya kan enggak kan. Itu ajaib juga kan. Terima kasih Pak. Ya, Bu Ria gimana? Ini mungkin ini terakhir lah Bu Ria.
karena malam Senin ini. Ada yang mau penting disampaikan Bu Ria? Suara Bu Ria nggak kedengaran dari tadi. Saya khawatir beliau ada masalah di rekodnya. Jadi gini Bu Ria, nanti kalau Ibu mengalami seperti ini waktu Zoom, ya nanti kalau kuliah, Ibu keluar, kemudian masuk lagi Bu. Itu sering terjadi begitu. Ya, Bu Surya dengar suara saya, angkat tangan Ibu. Kalau dengar berarti tangan Ibu diangkat Bu. Apa dengar suara saya Bu? Nggak dengar ya? Halo Bu Surya? Oke. Makasih Bu Surya. Mahal kali yang tangannya diangkat. Dia ngasih jempol aja. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Jadi saya kira cukup ya. Saya mohon izin Bu Reskina nanti tambahkan. Saya menyimpulkan Bapak Ibu. Yang pertama bahwa kerjasama AKPAI dengan UMSU ini khusus S2 Alhamdulillah ada beberapa kemudahan di lapangan. Antara lain adalah yang tadinya ada uang UAS, ini tidak ada lagi uang UAS. Kalau untuk yang kasus yang angkatan pertama, sehingga kita bisa menghemat 800.000. Yang kedua, Bapak Ibu, biasanya perguruan tinggi itu kalau kita sudah daftar, registrasi biasanya kasih DP uang gitu. Ya, DP uang kuliah gitu di awal. Ternyata di UMSU, Alhamdulillah, kita punya waktu 3 bulan untuk mengumpulkan DP cicilan pertama untuk uang semester. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, saya sudah meminta ada chattingan saya dengan Pak Wakil Dekan Pak Jelani bahwa apa yang bisa mohon Pak kami dibantu lah Pak dikasih perhatian khusus. Apa kata beliau? Yang bisa kami kasih perhatian khusus adalah Bapak dan Ibu kami akan memberikan fleksibilitas. Andai kata mahasiswa itu kesulitan membayar, kami akan memberikan fleksibilitas. Artinya Bapak Ibu akan tidak menghambat Bapak Ibu untuk mengikuti proses pendidikan, pembelajaran walaupun dalam tanda kutip macet uang semesternya. Dan mudah-mudahan itu juga berlaku nanti untuk UTS dan UAS Bapak dan Ibu. Dan itu kita akan konsen di situ, kita akan kawal Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah bahwa kita dapat kabar gembira tadi bahwa ternyata apa yang saya prediksi benar kan Bu Reskina. Nah, apa yang saya prediksi benar ternyata akreditasinya akan keluar bulan 10. Karena saya sudah menganalisa beberapa informasi yang dapat dari adik ipar saya, itu biasanya nggak lebih dari setahun. Nah, alhamdulillah bulan 10 berarti jalan berarti 7 bulan ya kan Bu Reskina. Iya kan? 7 bulan. Insya Allah Pak, kemarin kalau nggak salah Bapak itu bilang bulan Ya. bulan 10 keluar. Itu Bapak itu namanya siapa? Pak Jelani yang menyampaikan begitu. Kalau udah Pak Jelani yang ngomong, Bu Reskina, kalau udah Pak Jelani yang ngomong, itu kemarin saya udah ngomong sama beliau. Beliau sangat hati-hati dan tidak mau memberi janji. Saya lihat stylenya begitu. Jadi kalau beliau sudah menyebutkan di bulan 10, saya berpendapat bahwa beliau itu udah benar-benar langsung akses kepada yang punya otoritas di kampus. Jadi Bapak dan Ibu itu kabar gembira ya. Jadi akan ada akreditasi dan kita berdoa akreditasinya B karena sarana prasarananya luar biasa Bapak Ibu. Saya sedikit ya mau saya tambahkan ya. Saya salut kepada UMSU. Begini, waktu kami ada pertemuan itu Ibu Reskina hadir juga itu ya. Ada pertemuan dengan MOU ya, tanda tangan MOU. Jadi saya sholat di masjid Bapak Ibu. Ya, Ibu Reskina kampusnya jalan apa Bu? Mukhtar Basri Pak. Jalan Mukhtar Basri. Jadi saya sana dengan Pak Muas tadi. Ada Pak Muas, ada Pak Asmanuddin dan teman-teman dari DPW. Saya masukkan Bu ke masjidnya. Saya lihat masjidnya itu luar biasa bersih Bu. Ada televisinya. Lalu yang paling saya salut, saya ke kamar mandinya Pak. Kamar mandi masjid untuk pipis Pak. Itu ada di depan itu petugasnya standby Pak. Jadi kamar mandi itu bersih kali Bapak yang masjid itu. Kamar mandinya bersih. Kayak standar yang nggak mirip-mirip hotel tapi pokoknya kita masuk kok nyaman gitu bersih. Yang di masjidnya itu Bapak Ibu ya bersih sekali dan itu saya sudah bisa menyimpulkan kalau kamar mandinya aja bersih ya Bapak Ibu itu mudah-mudahan pengelolaannya juga baik begitu. Nah itu yang bisa saya apakan. Tapi sebelum ditutup Bu Reskina ada poin penting yang bisa ditambahkan dalam kesimpulan ini? Sedikit tambahan ya Pak. Terkhusus ini teman kami Pak Maisan di Pasar Ibu ini dari orang Labuhan Batu kok nggak salah saya. Bener ya Pak ya? Rabu. Ya, Labuhan Batu Utara. Yang semangatnya begitu, aduh setiap tatap muka
Bapak ini yang paling jauh, Bapak ini yang selalu hadir, Pak. Kenapa? Mungkin ya tadi yang seperti udah diceramahi sama Pak Mesandi tadi ya, Pak ya. Insya Allah semua kita diberi kemudahan, Pak. Baik dari dosennya, Iya. entah mungkin karena kita tergolong dari AKPAI atau mungkin karena semua guru agama, ya entah mungkin karena memang Allah yang mempermudahnya gitu ya kan, Pak. Iya. Baik tugas, baik dosennya, semua dipermudah menurut saya. Iya. Gitu ya kan Pak. Iya. Itu sih tambahan dari saya. Jadi teman-teman nggak usah takut lah begitu. Iya, Itu betul, saja betul. tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Yang terakhir Pak Sandi. Pak Sandi tadi kan tausiah. Sekarang kasih Pak poin penting yang bisa dijadikan referensi Pak. Intinya Pak, gitu aja sih Pak untuk kawan-kawan yang mau melanjut S2. Jangan takut itu aja Pak. Karena saya lihat pun yang dibilang tadi ada Bu Susi yang katanya masalah biaya. Di kelas kita semalam kita kalau nggak salah 8 orang laki-laki berjumlah dari 25 orang Pak. Jadi yang istilahnya lebih banyak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kalau kita tanya nggak ada yang dipermasalahkan biaya. Iya, Jadi iya. semua aja mungkin rezekinya lancar gitu Pak masalahnya. Tapi kan ibu-ibu yang di sana kan udah berumah tangga semua, udah ada suaminya. Ada satu orang itu Pak yang masih gadis Pak. Cuman dia pun nggak ada masalah. Semuanya enjoy aja gitu Pak. Iya, iya, iya. Kata Pak Mesandi tugas bersama itu Pak. Oh, tugas. Iya, iya, iya. Oke, jadi Bapak Ibu terima kasih lah ya, Bu Sabturia, Pak Muhammad Sapi'i, Pak Bagus, Bu Rizky, Bu Susi, Pak Sandi. Nanti kalau ada tatap muka, lapor ke saya, kita ngopi-ngopi di depan kampus ya. Siap Pak Taufik. Ya. Nanti saya kalau ada tatap muka, tolong dong kasih tahu. Ini nggak ada yang ngasih tahu ada tatap muka. Kadang ya. Pak nyampe di kampus Pak harus cepat pulang Pak karena mobil pun kadang terbatas juga malam gitu Pak. Nanti Pak saya nanti bisa bantu. Ya. Nanti Pak diluangkan Pak waktunya Pak kalau misalnya tetap buka insya Allah Pak siap nanti. Kita ada kebetulan kita untuk sementara dapat mobil ada dipinjam-pinjam operasional. Jadi kalau nanti ada pokoknya nggak usah segan-segan karena mobil kita itu juga mobil untuk kepentingan guru PAI. Ya ini saya sampaikan. Mungkin belum pernah saya sampaikan ya. Belum Pak. Jadi Bu Reskina, kalau ada hal-hal yang perlu dibantu, misalnya dijemput pas kebetulan kita lagi kosong waktu, nggak apa-apa Bu Reskina, nggak usah malu-malu. Nanti kita akan jemput karena kita manfaatkan kendaraan itu, karena itu juga bagian dari upaya saya untuk memfasilitasi teman-teman. Jadi Pak Sandi nggak usah segan-segan, pas kebetulan saya ada kosong waktu, Pak, jemput saya di sini. Wah, saya senang kali Pak, insya Allah saya jemput. Siap Pak. Karena dimanfaatkan apa yang sudah diberikan untuk kepentingan guru pendidikan agama Islam. Saya kira itu Bapak Ibu, kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.